Bray. Shalom sahabat Hope Channel, aku Beauty dari Jemaat Jisdat. Dan aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Kembali lagi hari ini, Cornerstone Connection hadir untuk membawa kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Matius 24 ayat 45-46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sahabat Cornerstone, saat ini masuk di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas Cahaya kali ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 48-49. Pemeliharaan misterius Tuhan yang mengizinkan orang-orang benar itu menderita penganiayaan di tangan orang-orang jahat telah menyebabkan kebingungan kepada banyak orang yang lemah iman. Sebagian mereka bahkan sudah siap untuk tidak lagi menaruh percaya kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita cukup bukti kasih-Nya. Dan kita tidak perlu meragukan kebaikannya. Sebab kita tidak bisa mengerti cara kerja pemeliharaannya itu. Yesus menderita untuk kita, lebih dari yang seseorang pengikutnya derita dari kekejaman orang-orang jahat. Kamu tahu nggak, Bio? Apa tuh? Sahabat Cornerstone tahu nggak? Nih, aku kasih tahu ya, Bio. Umat Kristen yang mula-mula, mereka menghadapi keadaan yang mengerikan oleh karena mempertahankan iman mereka. Aku tahu dong, Bray, tapi ya hubungan mereka dengan Tuhan begitu kuat sehingga hal itu memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang buruk. Harga mahal untuk iman ya, Beauty? Iya, Brian. Itu judul Cornerstone pada episode kali ini. Oke. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya, Beauty. Sahabat Top Channel, tetaplah di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kita sekarang masuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Kalian tahu nggak, penganiayaan seperti yang diketahui terjadi kepada umat Kristen mula-mula tidak terjadi di Indonesia sekarang ini loh. Nah, iya tuh. Tapi kita seringkali menganggap kita sementara dianiaya ketika seseorang tidak setuju dengan kita atau menolak memberikan pekerjaan kepada kita jika kita tidak mau bekerja pada hari Sabat. Nah, penganiayaan yang dialami oleh jemaat mula-mula sangat berbeda. Nah, betul tuh sahabat-sahabat Cornerstone. Tahu gak? Mereka itu mengalami kematian-kematian yang mengesankan dan sangat brutal. Di bagian dunia lain, umat Kristen dianiaya dalam keadaan sebenarnya. Mereka harus mengambil resiko untuk hidup mereka dan keluarga mereka demi untuk menyembah Allah. Nah, mereka juga rela mati untuk mengikuti hukum Allah. Sekarang itulah yang disebut kesetiaan. Kalau lu gimana, Bray? Rela mati nggak? Waduh, gimana ya? Gimana kalau kita tanya sama teman kita yang satu ini dulu nih? Halo teman-teman, nama saya Gabriel, saya dari Jemaat Kramat Jaya. Oke, makasih Gabriel sudah bergabung belajar bersama kita. Dan sahabat Cornerstone lainnya. Tapi kita tidak belajar sendirian nih. Kita akan didampingi oleh Pendeta Benny Tambunan. Halo, shalom Pendeta. Shalom semuanya. Halo Pendeta. Halo Pendeta. Nah, dari fakta yang kita udah jelasin tadi nih, coba kita lihat kepada apakah pendapatmu. Kan di sini ada pertanyaan. Kalau kita baca, perhatikan daftar bawah ini, urutkan berdasarkan mana yang paling penting bagi kamu, yang manakah yang kamu rela mati untuknya. Yang pertama ada doktrin teologi, kedua iman pribadi kamu, ketiga keluarga kamu, keempat sahabat-sahabat kamu, kelima hak kewarganegaraan kamu, negara kamu, hak orang lain, menghentikan penderita orang lain. Gimana nih? Menurut kalian? Mulai dari Gabriel. Ini ditandain gitu ya? Iya. Oh, berarti kalau gue sih doktrin teologi. Doktrin teologi? Iya. Kenapa tuh? Karena teologi ini dasar kepercayaan kita kan. Ya, jadi kalau menurut gue berani mempertaruhkan nyawa di sini, dikatakan tadi penting untuk doktrin teologi. Tapi nggak tahu, mungkin Beauty? Kalau gue sih gimana ya, seharusnya bisa gitu rela mati. Iya. Tapi nggak tahu kenapa di dalam hati tuh kayak, aduh, kayak
nggak rela gitu, nggak rela. Gue. Iyalah, Ryan lah. Gue karena orangnya duniawi banget ya. Tapi kalau dilihat lagi nih, kan orang dunia pasti masih ada imannya, masih imannya ya. Ya kalau gue sih pilihnya iman pribadi. Kalau Gabriel gimana? Iman pribadi? Iya, boleh tuh. Kalau gue sih juga iman pribadi pasti. Iya. Terus kalau yang lain tuh ada sahabat-sahabat kamu, keluarga kamu, hak kewargaan kamu, negara kamu, hak orang lain, menghentikan penderitaan orang lain. Mungkin kalian ada yang nggak setuju gitu kan di Ada, bagian mana? kayaknya agak lucu kalau misalnya hak warga, yang ini tadi, hak orang lain, ya nggak sih? Iya nggak? Iya, hak orang lain nggak? Gimana ya? Kalau Iya. hak kita sendiri ya oke lah ya. Iya, betul. Kalau hak orang lain, Kayak buat apa ya? Tapi mungkin kalau misalnya berbau dengan suku, ras, agama mungkin ya. Contohnya kayak gimana tuh, gue sih nggak ngerti nih. Ya mungkin rasis atau mungkin ya yang menyangkut sara lah mungkin. Ada lagi gak tuh? itu tuh yang menghentikan penderitaan orang lain. Kalau gue sih, kalau keluarga dan sahabat iyalah ya. Ya masih mending ya, boleh ya. Bisa ya. Iya. Tapi kalau orang lain gimana Iya. gitu ya? Iya, tapi coba kita pikir kalau misalnya Yesus ngomong kayak gitu, gimana? Wah, Tapi kita harus mikirin orang lain juga gitu. Sulit sih. Sulit. Sulit. Iya, sebenarnya sih nggak perlu takut ya. Dalam kehidupan kita, dalam segala suatu penderitaan yang ada, dan kan tidak tiba-tiba langsung datang, kemudian kita langsung menghadapi hal-hal demikian. Itu kan bertahap di dalamnya. Nah, Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengenalkan kepadamu mahkota kehidupan. iya pendeta. Aku jadi ingat ayat di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kalian ada nggak teman-teman, ayat yang bisa menguatkan kita, khusus untuk sahabat Cornerstone nih? Aku sih ada. Apa tuh? Di dalam Mazmur 116 ayat yang 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kalau Brian gimana? Ada juga sih di Mazmur 50 ayat 15. Kalau dibaca, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Wah, dari Mazmur semua ya. Iya. Ayat-ayat yang sangat menguatkan. Semoga sahabat Cornerstone dimanapun berada juga mendapat kekuatannya. So, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cornerstone Connection bersama saya Beauty, Brian, Gabriel, dan Pendeta Benny Tambunan. Nah, dari awal segmen, kita sudah membahas bagaimana kisah jemaat mula-mula yang mengalami penganiayaan bahkan sampai mati untuk mempertahankan iman mereka. Dan di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan 30 sampai 39, di sana Yesus membagikan informasi kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi saat kedatangan dan kesudahan dunia ini. Nah, kenapa ya Yesus memberikan informasi itu kepada murid-muridnya? Sebelum pendeta tanya, mungkin teman-teman boleh menjawab dulu. Mungkin kan di situ tadi di dalam Matius pasal 24 kan itu mengenai tentang akhir zaman. Berarti itu mengenai tentang kedatangan Yesus kan. Nah, kedatangan Yesus ini menurut aku ya, kedatangan Yesus ini adalah suatu event yang benar-benar ditunggu setiap umat Tuhan. Makanya Yesus perlu mengatakan itu supaya kita nggak ditipu oleh iblis. Dan kalau menurut gue sih juga sama, karena kita di akhir zaman ini pasti banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi Yesus itu mau berusaha untuk menghindarkan kita dari pengajaran-pengajaran salah itu. Iya. Ya, mungkin dari pendeta. Iya, kita kan lihat pelajaran sekolah sahabat ini pada sepanjang triwulan kan komitmen di bawah api. Kemudian sahabat ini juga harga yang mahal ya untuk iman kita. Nah, dalam hal ini diberikan kepada kita bahwa kita itu
dimintakan untuk bersiap pada waktu Yesus dengan murid-muridnya, maka Yesus kan tanya nih, muridnya tanya, apa sih yang tanda-tandanya gitu ya. Pada waktu sudah hanya mereka saja ya, Yesus dengan muridnya, kemudian Yesus kasih tahu, tandanya ini loh, kasih tahu yang di Matius 24 tadi ya. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya adalah tanda-tanda untuk mempersiapkan diri kita, apapun yang ada di depan kita harus sudah siap untuk itu. Jadi bukan tanda-tanda itu menakut-nakuti kita, tidak tentunya ya. Tapi itu mempersiapkan kita untuk masuk kepada iman yang, kalau kita bicara iman yang lebih kuat pada waktu kita menghadapi bahaya-bahaya ataupun penganiayaan lainnya. Makasih pendeta. Nah, informasi yang Yesus berikan pada orang-orang di zaman Yesus itu pasti penting. Tapi pentingkah juga untuk kita sekarang ini? Iya. Menurut kalian gimana? Gimana Brian? Wah, Gabriel mungkin. Gimana kalau Gabriel Pasti nih? penting Penting lah. banget kan ya? Iya, penting Iya, banget. pasti. Iya, tentunya pasti penting, walaupun itu diberikan para murid-muridnya pada saat itu, di mana dia bersama-sama kasih tahu tandanya, tapi kan tidak langsung juga yang membuat wah itu untuk zaman murid-murid saja, tidak untuk zaman kita. Tapi zaman kita kan juga sudah kelihatan tanda-tandanya ya. Misalnya yang jelas lah ya, sekarang ini dengan wabah COVID-19 itu juga kan salah satu tanda-tanda bahwa dunia ini memang akan semakin sulit untuk kita. Nah, iya pendeta, aku yakin sih kalau informasi yang Yesus berikan pada waktu itu sangat penting dan genting buat kita pada zaman sekarang ini pendeta. Nah, tapi kalau dibayang-bayang soal informasi itu, bisa dibayangin gak sih betapa seremnya gitu informasi itu? Serem ya. Serem. Apalagi Serem. kalau dipadukan dengan zaman sekarang ini. Iya, pasti serem sih itu. Iya, kalau pendapat kalian gimana? Jika dipadukan juga dengan apa yang Alkitab katakan? Ya, menurut gue sih pasti serem. Tapi kita percaya Tuhan selalu katakan jangan takut di dalam Alkitab. Jadi ya udah, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Gitu mungkin. Iya, ini kan tentunya seperti yang mana Gabriel katakan tuh membuat satu persiapan kita. Pokoknya yakin bahwa itu tidak akan pernah mendadak gitu. Tiba-tiba kita langsung tangkap, wow, ikut Tuhan apa enggak? Enggak, tentunya ada tahapan, dan Tuhan juga melatih iman kita itu bertahap untuk kita memang sampai kepada kesimpulan ataupun pelajaran sekolah sahabat kita yang memberikan bahwa memang ada harganya dengan iman kita itu, ya. Dengan iman kita itu ada hal yang harus kita lakukan supaya iman kita itu berada dalam tahapan yang terus bertumbuh di dalamnya. Nah, Mungkin kalau awal-awal kita dengar mungkin takut gitu ya. Iya. Tapi kalau kita imani lebih lagi, pasti Harusnya nggak takut. iya. betul. Nah, pendeta, dari informasi tanda-tanda akhir zaman itu, kapan sebenarnya Yesus datang? Alkitab dan bacaan kita mengatakan bahwa tidak seorang pun kecuali Bapa yang mengetahui kapan Yesus akan kembali. Tapi kenapa orang-orang mencoba mengetahui waktu yang tepat kedatangannya? Iya, bacaan kita kan dilandasi kepada Matius pasal 24 ini ya, yang mengatakan bahwa bagian akhirnya itu juga di dalam ke dalam cerita itu ya, kan memberikan pada nggak ada yang tahu, anak pun tidak katanya ya. Itu kan bukan pengertian bahwa ya udah nggak ada yang tahu, kita nggak usah lah gitu ya. Tapi kan ada tahapan-tahapan yang dikasih tahu ya. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Tapi tanda-tanda itu bukanlah tanda-tanda yang menentukan bahwa oh ini tanggal sekian, bukan berdasarkan tanggal. Bukan juga berdasarkan kepada sistem yang ada untuk memperlihatkan bahwa ini loh bagiannya, ini sekarang udah sini, tidak. Tapi tanda-tanda yang diberikan bahwa akan ada peperangan, akan ada bala sampar, akan ada kelaparan, akan ada sampai kepada puncaknya ya, pemaksaan dan lain sebagainya. Sahabat depan kita belajar akan hal itu ya. Tapi ini memberikan kepada kita sebenarnya bahwa nggak perlu kita tentukan, oh kalau gitu coba hitung-hitung, wah Yesus datang tahun 2020 bulan Oktober misalnya. Oh, enggak, kan tidak ada ininya. Mesti ada landasan dari Alkitab. Kalaupun kita ingin coba tahu dengan tanggal, tapi Alkitab tidak memberikan akan hal itu.
Ya mungkin masih ada pertanyaan. Saya ada nih. Kenapa orang yang baik nampaknya sering mengalami penderitaan? Iya. Nah iya tuh. Betul banget. Kepikiran. Betul banget. Iya, kepikiran. Nah, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka yang mengalami kesulitan ini? Gimana? Mungkin dari teman-teman dulu, baru pendeta. Kayak Gabriel nih menjawab. Aduh. Udah siap Gantian, banget menjawab Brian Gabriel. mungkin. Brian dulu baru gua. Nah kalau gue sih masih mikir Gap. Kalau Gabriel kelihatan banget udah pengen jawab kayak. Mungkin penganiayaan tadi yang kenapa dapat ke orang baik gitu ya. Gimana ya? Mungkin Tuhan kasih kekuatan. Dan kalau misalnya kita baca di Alkitab, emang hampir semua orang Kristen kalau menurut gue ya, yang gue pernah baca, kayaknya ada penderitaan yang dipikul. Bahkan Rasul Paulus pun sampai mau lempar dengan batu, terus sampai mau mati, tapi Tuhan tetap pelihara gitu. Kalau gue sih mikirnya kayak mungkin penganiayaan kepada orang baik ini bisa menjadi pelajaran bagi kita kalau kayak dunia itu udah rusak istilahnya. Iya, rusak. Iya, kalau pelajaran sekolah sahabat kita kan kalau baca tadi apakah kamu tahu itu kan pembedaan. Seringkali kita kata susah sedikit, udah gue udah dianiaya nih, gue udah gini. Padahal sebenarnya bukan dianiaya itu gitu loh, masih belum tahapan kepada penganiayaan, belum tahapan pada itu mungkin hanya karena misalnya ya kita sakit flu misalnya ya. Aduh, kenapa Tuhan kasih sakit flu sini, orang mau ujian, mau tes, mau apa semuanya begitu kan. Padahal itu karena kita aja yang tidak jaga kondisi tubuh kita, mungkin kita kurang minum, mungkin kita kurang tidur dan lain sebagainya. Jadi itu bukan penganiayaan gitu loh. Ya, ataupun karena hal-hal lainnya. Kan pelajaran sekolah sahabat kita memberikan contoh juga mengenai hari Sabat. Wah, nih hari Sabat saya harus ikut tes, saya harus ikut ujian, saya harus ikut kalau enggak harus masuk sekolah dan lain sebagainya. Ini kan dikatakan bukan sampai sebenarnya memang zaman dulu kan memang fisik juga ya. Secara fisik, secara psikis juga adanya penganiayaan itu. Jadi Tuhan akan mempersiapkan kita untuk itu ya. Karena tidak ada yang tiba-tiba semuanya disediakan supaya iman kita itu memang bertumbuh. Kalau datang kesusahan, kalau datang hal yang disebutkan penderitaan, jangan lari kemana-mana, larinya ke Tuhan. Larinya ke Tuhan, larinya kepada Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Habis kan pertanyaannya? Habis. Habis. Gimana kalau kita ceritakan pengalaman pribadi? Mungkin antara Brian atau Gabriel, satu aja. Nah, sekarang mungkin Kayak Brian Gabriel duluan. ya. Brian duluan. Tentang apa nih? Tadi gue udah duluan. Tadi tentang apa? Penganiayaan ini. Pengalaman pribadi. Soal penganiayaan orang benar ini. Iya. Aduh, apa ya? Yang singkat aja. Masih mikir-mikir deh, kayak Gabriel yang punya pengalaman Ini banyak. masih mikir juga nih. Atau mungkin Beauty dulu. Aduh, pengalaman pribadi tentang penganiayaan. Belum pada ada kan ya. Belum ada pendeta. Masih aman-aman. Kesusahan biasa-biasa aja itu. Masih aman-aman semua. Iya, masih aman-aman aja. Labil-labil anak remaja lah ya. Iya. Iya, tapi kan ada di bagian-bagian negara lain yang sudah umat Tuhan lain yang sudah mulai ada juga hal-hal penganiayaan tersebut. Ya, jadi yang intinya memang penganiayaan itu pasti akan datang kepada kita. Itu pasti akan datang kepada kita. Tapi jangan takut, ya. Kita sudah mempersiapkan diri kita dengan belajar sekolah sahabat, dengan belajar Alkitab kita, dengan belajar buku-buku lainnya yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu akan membuat kita siap. Kita siap pada waktu penganiayaan datang, kita tidak akan lari dari Tuhan, tapi kita akan lebih dekat malah kepada Tuhan. Nah, pendeta, saya lupa ada satu pertanyaan lagi nih. Di manakah jemaat mula-mula mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kematian demi iman mereka? Iya, kita tahu bahwa jemaat mula-mula itu mereka kan kompak ya. Mereka kompak, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Jadi mereka tuh juga sudah melihat kasih Tuhan, mereka juga sudah dapatkan cerita dari orang yang langsung melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Itu kan satu kekuatan pada waktu itu ya. Dan jangan lupa bahwa mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah pasal 2 menceritakan ya bahwa Roh Kudus selalu menuntun mereka. Jadi
kecurahan Roh Kudus itu membuat mereka satu kekuatan dalam kehidupan mereka. Jadi kenapa mereka kuat? Ya karena mereka imani itu, mereka dengar cerita langsung, kemudian mereka juga dapatkan dari Roh Kudus yang menuntun mereka, jadi mereka bisa kuat untuk itu. Amin. Pendeta Benny bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita, dan sekalian doakan kami pendeta. Iya, di pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama dari triwulan ketiga tahun ini yang memberikan kepada kita harga mahal untuk iman. Dalam iman kita selalu ada, pasti ada penderitaan, pasti ada nanti hal-hal yang lebih bahaya lagi, ya. Tapi yakinkan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus bersandar kepada Tuhan, kita harus bersama-sama dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin untuk belajar sekolah sahabat kita, untuk boleh kita dikuatkan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar sekolah sahabat kami. Kami terima kasih atas kesempatan untuk boleh mengenal kasih Tuhan sebagaimana jemaat mula-mula. Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam penderitaan mereka lainnya, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab doa-doa mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih, semangat terus dalam menjaga harga mahal iman kita masing-masing. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections. Sampai jumpa, Shalom.